Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita sekalian dimanapun berada. Semoga kita semua selalu dalam keadaan sehat walafiat, selalu dalam perlindungan Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa. Oke, pada kesempatan kali ini kita akan berkenalan dengan tokoh pertama pada buku ini, Mohandas Karamchand Gandhi. Oke, rekan-rekan sekalian, kita akan berkenalan dengan tokoh pertama pada buku ini, yakni Mohandas Karamchand Gandhi, atau yang lebih kita kenal dengan Mahatma Gandhi. Lahir dan dibesarkan di keluarga Hindu yang taat, Gandhi kecil lahir pada tanggal 2 Oktober 1869 di Porbandar, pesisir Gujarat, India. Gandhi kecil tentu memiliki keluarga yang luar biasa, yang sangat menjunjung tinggi nilai-nilai agama dan menghargai nilai-nilai kemanusiaan. Gandhi memiliki orang tua, bapak seorang birokrat, abdi negara, atau lebih dikenal dengan istilah PNS kalau di tempat kita, dan ibu seorang yang sangat religius, berasal dari keluarga yang memegang teguh nilai-nilai agama. Maka dengan latar belakang keluarga demikian bisa kita ketahui sementara bahwa Gandhi merupakan anak kecil yang dibesarkan dengan didikan yang luar biasa, nilai-nilai kemanusiaan, agama, dan solidaritas yang ia kenal sejak kecil di tengah keluarganya. Gandhi berasal dari keluarga yang sangat sederhana. Gandhi memiliki 4 saudara dan Gandhi adalah anak keempat, anak terakhir. Di usia anak-anaknya, kanak-kanak ketika memasuki usia sekolah, banyak sekali riwayat yang diceritakan oleh saudara perempuannya. Salah satunya ialah Gandhi adalah seorang anak yang sangat pemalu, bahkan sangat pemalu sekali. Ketika ia berada di lingkungan sekolah pun ia cenderung tidak membangun komunikasi dengan teman-teman yang ada sekitarnya. Dia hanya memiliki satu teman. Apa itu? Buku pelajaran. Buku pelajaran itulah yang kemudian menjadi teman ketika di waktu senggang, di waktu istirahat untuk ia baca-baca. Dan ketika ia pulang ke rumah, selain buku, teman yang menjadi ruang membangun komunikasi, bermain di lingkungan rumah, hanya ada satu menurut cerita dari kakak perempuan Gandhi, yakni anjing kecil peliharaan Gandhi. Nah, di saat-saat ketika dia belajar dan membaca buku itu, kemudian dia sambil bermain dengan anjing yang sering dia putar-putar telinganya sebagai bentuk perhatian dan komunikasi yang dibangun antara Gandhi dan anjing kecilnya. Digambarkan dengan sangat sederhana, Gandhi tidak memiliki standar kelayakan hidup sebagai seorang anak yang menempuh pendidikan karena kondisi ekonomi keluarga sekali lagi yang sangat sederhana. Maka Gandhi dibesarkan dengan kondisi demikian membentuk karakter ia sejak kecil hingga masuk usia remaja cenderung lebih mempertahankan rasa diam dan pemalunya. Mungkin dia merasa kemudian kondisi itu tidak seperti yang dilihat dengan keluarga atau teman-teman lain di sekitar keluarga Gandhi. Maka ketika di usia remaja, saat itu Gandhi berusia 13 tahun, pada tahun 1883, tepatnya di bulan Mei, Gandhi dinikahkan oleh keluarganya. Dinikahkan dengan salah seorang anak gadis bernama Kasturba yang usianya 1 tahun lebih tua, yakni 14 tahun. Pada Mei 1883 itu terdapat beberapa riwayat, literatur lain mengatakan bahwa Gandhi dinikahkan pada usia dini karena ekonomi keluarga yang sangat pas-pasan untuk membesarkan Gandhi dan keempat saudaranya yang lain. Namun, beberapa literatur mengatakan bahwa pernikahan usia remaja dialami oleh Gandhi dan Kasturba merupakan upaya untuk menjunjung tinggi nilai-nilai adat India. Ya, di India pada saat itu proses perjodohan hingga pernikahan dilakukan sejak usia remaja. Dan terbukti pada saat usia 13 tahun Gandhi menikah bersama saudara laki-lakinya dan saudara sepupunya. Mereka dinikahkan secara bersamaan. Namun perlu rekan-rekan sekalian ketahui, ketika Gandhi
menyelesaikan acara pernikahannya tidak seperti kebanyakan pada bayangan kita. Gandhi kecil, Gandhi remaja, setelah menikah kemudian kembali ke rumah masing-masing. Istrinya Kasturba kembali kepada keluarganya dan Gandhi pun kembali kepada keluarganya. Namun disepakati pada kondisi dan waktu tertentu mereka berdua dapat bertemu layaknya sebagai seorang suami istri, Gandhi remaja. Dan kemudian pada tahun 1885, ketika Gandhi telah beranjak dari usia remaja dan akan menjadi pada tahap pasca remaja di usia 16 tahun dan istrinya berusia 17 tahun, Gandhi melahirkan putra pertamanya. Namun pada saat Gandhi dan Kasturba melahirkan bayi pertamanya, di tahun yang sama juga terjadi kesedihan, yakni putranya tidak mampu bertahan, bayinya tidak mampu bertahan dan dinyatakan meninggal. Kesedihan kemudian bertambah di tahun yang sama, di 1885, Karamchand, bapak dari Gandhi, pun meninggal dunia. Maka di tahun itu menjadi titik balik seorang Gandhi mengalami kesedihan luar biasa dalam hidupnya. Bayinya meninggal dan ayahnya pun meninggal. Maka di tahun 1885 itu menjadi hari berduka bagi keluarga Gandhi. Dan saat itu pula Gandhi mengalami fase perubahan cara berpikir tentang kehidupan dan bagaimana ia mengembangkan nilai-nilai kehidupan yang menjadi bekal dia menjalani proses kehidupan selanjutnya. Hari berganti hari, waktu kemudian berjalan, maka pada era tahun 1888 di tanggal 10 Agustus 1888, saat itu Gandhi telah memasuki usia 18 tahun. Gandhi berpikir bahwa ia harus melakukan sesuatu agar terjadi proses perubahan besar dalam hidup dan keluarganya. Sebab kenapa? Saat-saat itu, hari-hari itu, Gandhi melihat ketidaksesuaian antara realita hidup dan mimpi yang ia bayangkan. Apa itu? India sebagai negara koloni Inggris mengalami berbagai macam kesulitan. Tentu sebagai negara yang dijajah tidak mendapatkan hak-hak seperti yang dibayangkan kebanyakan warga negaranya. Maka Gandhi beranggapan apa yang ia harus lakukan agar minimal keluarganya, minimal orang-orang yang terdekat di sekitarnya dapat ia bantu, ia tolong dengan apa yang ia miliki, kemampuan yang ia punya. Maka saat itu ia memutuskan untuk sekolah, kuliah. Namun sayangnya di tahun pertama ia gagal, atau kita kenal dengan istilah sekarang Gandhi di DO. Tidak patah arang, seorang tokoh besar, seorang Gandhi mencari-cari jalan keluar. Dia tetap berpikir, dia harus terus berusaha untuk meraih mimpinya. Maka di tahun berikutnya ia berusaha untuk melanjutkan studinya. Dia mendapatkan informasi bahwa ada jalan untuk menuju ke sebuah kampus di Inggris. Maka di tahun itu, masih di tahun yang sama, di tahun 1888, Gandhi diantarkan oleh kakaknya dari Porbandar menuju ke Mumbai. Seperti yang diceritakan dari beberapa literatur. Menuju ke Mumbai diantarkan oleh kakaknya, kemudian dari Mumbai pada tanggal 4 September, ia berlayar dari Bombay ke London. Nah, perjalanan inilah kemudian menentukan sepenggal cerita Gandhi di fase selanjutnya. Pada tanggal tersebut, ia berpisah dengan saudara laki-lakinya, namun ada pesan yang terbesit sebelum berlayar dari Bombay ke London. Ia akan berjanji kepada saudaranya akan kembali suatu saat ke India dengan kemampuan yang ia miliki untuk merubah keadaan yang ada di tanah kelahirannya. Maka tibalah Gandhi di London. Kemudian ia bergabung dengan komunitas warga India yang ada di sana. Singkat cerita, kemudian ia memutuskan untuk melanjutkan studinya di University of London. Dia mengambil jurusan belajar hukum dan jurisprudensi sesuai dengan apa yang ia inginkan. Di saat itulah kemudian ia banyak belajar tentang
ketentuan, dasar-dasar, dan bagaimana cara ia harus membela hak-hak orang, hak-hak sipil, warga sipil. Tercetus berbagai macam ide dan gagasan ketika ia berada pada fase belajar di bangku kuliah. Ia teringat bagaimana beratnya masa penjajahan di tanah kelahirannya di India. Banyak sekali kemudian yang ia representasikan dari kesedihannya itu dalam proses belajar, sehingga ia mampu belajar dengan cepat, termotivasi untuk belajar dengan cepat. Dalam waktu bersamaan, Gandhi juga tidak hanya sekedar kuliah, namun dia melatih kemampuan organisasinya. Nah, dalam rangka apa? Ia ingin melatih kemampuan belajar berbicaranya. Karena ketika sejak kecil pun Gandhi mengalami keterbatasan kemampuan berkomunikasi. Kita tidak bisa bayangkan Gandhi yang terlahir dari kondisi yang sangat sederhana, kemudian belajar hukum dan bergabung dengan komunitas yang sifatnya internasional. Tentu Gandhi mengalami kemampuan keterbatasan dalam berkomunikasi, maka ia mengikuti kelas-kelas khusus, kelas-kelas privat yang bersifat kemudian memberikan pembelajaran tambahan kepada Gandhi untuk meningkatkan kemampuan komunikasi yang ia miliki, meningkatkan kemampuan retorika yang ia miliki. Namun pada saat sampai pada batas akhirnya pun Gandhi tidak mampu meningkatkan skill komunikasinya. Namun di sisi yang lain ia mampu meningkatkan kemampuan kecepatan belajar dan menyelesaikan studinya. Kemampuan-kemampuan itu ia gunakan untuk beradaptasi dan bersosialisasi juga di Inggris dengan komunitas vegetarian. Karena sebelum berangkat ke Inggris ia berjanji dengan keluarganya, istri dan ibunya. Sebelum berangkat ia tidak mendapatkan izin, namun ia bersumpah kepada istri dan ibunya agar mendapatkan izin belajar ke Inggris. Saat itu ia berkata, ia akan menghindari alkohol dan hidup tanpa makan daging, atau yang kita kenal dengan vegetarian. Maka beruntunglah Gandhi di Inggris mendapatkan komunitas vegetarian. Organisasi itu kemudian digagas untuk membangun berbagai macam gagasan besar yang berujung pada fase tertentu Gandhi mendapatkan jabatan sebagai salah satu ketua komisi, orang yang memiliki jabatan penting di organisasi tersebut. Namun polemik terjadi satu dan lain hal. Gandhi kemudian merasa pada saat-saat kritis, di saat-saat itu kemudian dia berseberangan pendapat. Maka untuk menghindari perpecahan, Gandhi memutuskan untuk mundur. Mungkin teman-teman bisa menambahkan dari literatur yang berbeda juga. Nah, pada saat memasuki tahun 1891 atau bulan Juni 1891, Gandhi menuntaskan pendidikannya, pengalaman berorganisasinya di Inggris dan memutuskan untuk kembali ke India. Di Juni 1891 tersebut, ketika Gandhi kembali ke India, Gandhi mengalami keterkagetan karena ternyata setelah pulang ia mendapati kabar bahwa ibunya meninggal. Namun berita tersebut disembunyikan oleh keluarga untuk menjaga agar Gandhi tidak terganggu konsentrasi belajarnya. Kesedihan dialami oleh Gandhi. Namun dalam waktu bersamaan Gandhi berupaya untuk membuka praktek hukum di Bombay, di kota besar di India. Namun kenyataannya Gandhi gagal. Gagalnya apa? Karena Gandhi tidak mampu memeriksa silang para saksi. Kemampuan komunikasinya yang membuat ia gagal proses pemeriksaan silang antara saksi yang ia hadapi. Maka ia gagal. Kegagalan itu membuat Gandhi merasa bahwa apakah saya harus tetap meneruskan sebagai seorang ahli hukum. Ternyata memang ia sempat berhenti, merasa pada titik kemudian frustasi. Namun di tengah kegalauannya lah kira-kira, di bulan April 1893 itulah titik balik seorang Gandhi. Ia di usia 23 tahun bertemu dengan salah satu tokoh di daerah Kathiawari, India. Tepat di usia 23 tahun, Gandhi bertemu dengan salah satu tokoh bernama Dada Abdullah. Ialah seorang tokoh muslim, pebisnis yang memiliki usaha ekspedisi pelayaran besar di Afrika Selatan yang berkantor di Johannesburg. Kala itu saudara sepupunya mengalami sebuah kasus yang mengharuskan ia berurusan dengan hukum. Singkat cerita, ia diminta untuk mencari pengacara. Namun pengacaranya harus dari orang India. Gandhi lah yang terpilih.
Gandhi sempat berdiskusi dengan keluarga, meyakinkan dengan berbagai macam tawar-menawar. Singkat cerita, Gandhi berangkatlah dengan keluarganya dengan kompensasi biaya pelayaran dan gaji yang sangat besar saat itu, 100 sampai 105 atau 50 pound sterling. Nah, dia berjanji ia akan menyelesaikan kasus yang dialami oleh saudaranya Dada Abdullah, seorang pengusaha besar di Johannesburg, hanya dalam waktu 1 tahun. Setiba di Afrika, sesuai dengan komitmennya, Gandhi mampu menyelesaikan persoalan kasus hukum saudara dari Dada Abdullah selama 1 tahun. Di usia 24 tahun, ia selesai kasus tersebut. Namun, inilah titik balik salah satunya sebagai seorang filosof. Gandhi melihat kondisi saat itu, kondisi geopolitik di Afrika, dengan kondisi sistem politik yang membedakan ras. Kita kan tahu bahwa di Afrika itu ada kebijakan politik yang membedakan antara ras berkulit putih dan kulit hitam. Maka Gandhi terpanggil nalurinya sebagai seorang tokoh pergerakan, nuraninya sebagai seorang manusia untuk membela hak-hak warga sipil di Afrika Selatan. Tepat pada saat terjadi kasus besar, yakni di salah satu momen Gandhi memimpin pemberontakan kecil lah, yakni pada tahun 1906. Kala itu pemerintah Inggris yang ada di Afrika Selatan ingin mengumpulkan warga India dan Cina untuk didata. Tentu didata itu untuk mengetahui warga yang dari kelas Eropa mendapatkan haknya dan warga India dan Cina dikesampingkan setelah didata. Gandhi memberontak dan melawan, dan ternyata memang akhirnya hal tersebut memantik gerakan nasional. Gandhi dianggap sebagai tokoh pergerakan yang memiliki jiwa nasional, membela warga sipil pada kebanyakan saat itu yang mengalami kesusahan. Maka Gandhi mendapatkan gelar Mahatma atau Mahatma yang berasal dari bahasa Sanskerta yang berarti maha mulia atau seseorang yang memiliki hati yang sangat mulia. Berbekal gelar tersebut, Mahatma Gandhi melakukan pemberontakan, maka tentu dapat ditebak pemerintah Inggris di koloni Johannesburg atau di Afrika menangkap Gandhi, memenjarakan dengan berbagai macam tuduhan. Maka berujung pada satu fase kemudian Gandhi dinyatakan harus meninggalkan Afrika dengan segala kenangan pahitnya, karena Gandhi juga dengan susah payah membangun perlawanan, membangun perjuangan, mengalami kekerasan fisik, mental. Namun pada ujungnya dia belum menemukan keberhasilan dan harus dikembalikan ke India. Tepatnya pada tahun 1915 Gandhi kembali ke India. Tidak berhenti di situ, ternyata di India pun faktanya luar biasa. Kekejaman terjadi di mana-mana dan Inggris tetap berkuasa seperti ketika Gandhi meninggalkan India kala itu. Singkat cerita, Gandhi memimpin perlawanan setibanya di India. Gandhi memimpin sebuah gerakan untuk hidup secara sederhana. Inilah yang disebut gerakan ahimsa, melakukan perlawanan dengan tanpa kekerasan terhadap penguasa saat itu, yakni Inggris. Dengan cara bagaimana? Ia hidup sederhana, makan vegetarian, memintal benang sendiri dan memakai pakaian dari kainnya ia sendiri. Kemudian mengajak untuk gerakan massal berhenti dan memboikot kerja seluruh provinsi yang ada di dia yang terkait dengan kantor-kantor yang dikuasai oleh Inggris. Maka terjadi mogok massal nasional. Inggris marah, menangkap Gandhi. Gandhi jujur berterima kasih karena dengan dipenjara ia merasa bahwa ia memiliki waktu lebih untuk belajar. Di penjara malah berterima kasih. Itulah fakta dan keunikan seorang Gandhi. Setelah dibebaskan, tidak berhenti di situ. Gandhi merasa kemudian banyak aral melintang untuk mendapatkan kemerdekaan India. Salah satunya kemudian menyengsarakan masyarakat India saat itu ialah pajak garam yang sangat tinggi. Maka Gandhi sekali lagi memimpin pergerakan nasional untuk menentang pajak. Dengan cara apa? Terkenal di beberapa literatur, yakni ada gerakan yang namanya Dandi Salt, yang kemudian ia memimpin perlawanan terhadap pajak yang sangat tinggi dengan berjalan kaki sejauh 400 km ke sebuah tepi pantai untuk membuat garam sendiri.
Perjalanannya selama 25 hari, dari belasan, ratusan, hingga ribuan orang, ratusan ribu ikut berjalan dengan Gandhi sebagai bentuk perlawanan kepada Inggris yang memberlakukan pajak yang sangat tinggi. Terjadi pada tahun 1930, maka itulah menjadi puncak. Inggris menganggap bahwa Gandhi adalah seorang tokoh yang sangat berbahaya dan harus diasingkan atau ditangkap. Maka hal inilah yang kemudian berulang-ulang membuat Gandhi merasa tahan banting, istilah kita hari ini, merasa bahwa memang dia berada pada jalan yang benar. Sebuah revolusi itu terjadi ketika dimulai dari sebuah pembangkangan. Maka pembangkangan terhadap kebijakan Inggris inilah yang dianggap kemudian sebagai langkah revolusioner oleh Gandhi untuk meraih kemerdekaan. Singkat cerita, maka di bulan Agustus tahun 1947, Gandhi dan rakyat India mendapatkan kemerdekaannya. Namun faktanya di tahun itu, di Agustus 1947, kemerdekaan yang ia raih, yang ia cita-citakan, tidak serta-merta secara mulus didapatkan. Kenapa? Karena ternyata di dalam kemerdekaan India itu terdapat dua faksi atau dua golongan besar yang memperebutkan kekuasaan, yakni golongan Hindu dan golongan Islam, yang kemudian pada akhirnya dia mengalami perpecahan anak bangsa yang terjadi dua golongan besar. Kemudian mayoritas Hindu berada di India dan mayoritas Muslim berada di Pakistan. Inilah yang ditakutkan oleh Gandhi. Gandhi kemudian melakukan puasa atau mogok makan lah istilahnya, untuk menghentikan perpecahan dua kelompok anak bangsa India ini, karena bukan cita-cita Gandhi merdeka, namun mengalami perpecahan di dalam negerinya. Di tengah proses ia demo dan puasa mogok makan, tetap terjadi perpecahan, tetap terjadi pembunuhan, darah mengalir di mana-mana, pembunuhan sesama anak bangsa di India. Maka saat itulah kemudian kelompok Hindu dan Muslim sempat berunding untuk menghormati Gandhi, ketika kemudian Gandhi pada satu fase mendapati keadaan yang semakin berada pada puncaknya, yakni Pakistan pun mengalami hampir terjadi perpecahan. Terdapat golongan-golongan garis besar yang besar, keras, golongan besar yang beraliran keras yang kemudian saling berebut kekuasaan, yang konon sampai hari ini terjadi perpecahan, yakni Pakistan Timur menjadi Bangladesh. Di tengah proses puncak puasa Gandhi tadi itu, kemudian dua kelompok besar berunding. Di perundingan itu Gandhi menuntut kepada mayoritas Hindu untuk membayar haknya berupa hutang aset kepada Muslim di Pakistan. Hal inilah kemudian memantik emosi atau amarah golongan Hindu garis keras. Hindu garis keras yang kala itu kemudian melakukan gerakan radikal di luar kontrol dari penguasa atau pemimpin mayoritas komunitas Hindu di India. Yakni apa? Salah satunya seorang tokoh Hindu garis besar, Hindu garis keras, tokoh besar juga yang bernama Nathuram Godse. Nathuram Godse ini dulu dia seorang pengawal Gandhi justru, yang pada usia Gandhi 78 tahun di bulan Januari di awal tahun 1948, tepatnya di tanggal 30, merasa bahwa Gandhi telah keluar dari cita-cita mayoritas umat Hindu. Kenapa? Ia dianggap terlalu berat sebelah ke umat Muslim, maka Gandhi dianggap sebagai pembelot. Dampaknya maka Gandhi ditembak oleh Nathuram Godse, seorang tokoh garis keras Hindu yang konon orang yang sangat dipercaya oleh Gandhi. Selesailah perjuangan panjang Gandhi untuk memperjuangkan kemerdekaan India dengan meninggal di tangan anak bangsanya sendiri yang telah diperjuangkan kemerdekaannya. Banyak pelajaran yang bisa kita petik dari biografi singkat seorang Gandhi. Salah satunya ialah sikap hidup seseorang itu yang ia yakini akan sangat menentukan langkah, pemikiran, kebijakan, dan sikap di masa-masa hidup ia selanjutnya. Salah satunya ialah Gandhi.
dengan pemikiran-pemikiran besar yang ia miliki, satyagraha, ahimsa, untuk memperjuangkan kemerdekaan yang ia impi-impikan sejak kecil. Namun sayangnya di akhir usianya ia tidak mampu untuk mendamaikan dua kelompok besar Islam, Muslim, dan Hindu di India yang berujung pada tertembaknya Gandhi oleh Nathuram Godse di 30 Januari 1948. India berduka untuk menghormati Gandhi sebagai seorang tokoh nasional. Dunia pun berduka. Oke, itulah biografi singkat seorang Gandhi. Dan kita akan lanjutkan di video selanjutnya jika teman-teman mengizinkan untuk membahas pemikiran-pemikiran besar seorang Gandhi. Apa itu satyagraha dan ahimsa? Saya sangat sadar betul bahwa video singkat ini tidak mampu menceritakan detail tentang nama besar seorang Gandhi, maka saya mohon teman-teman yang memiliki literatur lebih untuk melengkapi cerita ini di kolom komentar. Saya sangat berterima kasih dan tetap kami mohon apresiasinya untuk teman-teman mau untuk membaca sendiri, membaca dan belajar membuka banyak literatur untuk memperkaya hasanah wawasan kita tentang berbagai macam keilmuan yang ada di sekitar kita. Dan saya juga tetap mengharapkan apresiasi dari teman-teman, kiranya kita dapat saling mendukung untuk menyajikan sebuah cerita yang luar biasa di video-video selanjutnya dengan kiranya berkenan memberikan like dan subscribe di video kali ini. Oke, teman-teman, salah satu tokoh dari filosof juga manusia, karya Dr. Khairuddin Faiz, Mahatma Gandhi. Sekian, terima kasih, kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.